mau berganti tahun Cinta Tanpa Karena udah makin banyak aja nih yang menggemari, terutama ibu-ibu. Nah, menurut Kak Ruben dan Kak Oci sebagai pemain gitu, wishlist apa sih untuk Cinta Tanpa Karena untuk nantinya gitu, di tahun 2024? Ceritanya semakin berkembang dan semakin banyak lagi pelajaran-pelajaran baik yang bisa diambil sama penonton di rumah, karena apa yang kita lakuin ini kan sekaligus cerita sekaligus menjadi sebuah contoh untuk tontonan pemirsa di rumah. Nah, kalau dari awal nih memerankan mungkin sebagai Gani dan juga Nuna gitu, dari awalnya pas ditawarkan menjadi Nuna dan Gani sampai akhirnya viral sekarang banyak yang suka, bakal nyangka nggak sih bakal heboh sekarang gitu Cinta Tanpa Karena ratingnya mungkin naik? Apakah udah tahu nih ini jalan ceritanya agak unik gitu kan? Salah satunya itu memang karakter di sini tuh kita harus memainkan paling nggak dua karakter yang berbeda ya secara nggak langsung ya, ya kan? Jadi terutama dari alur cerita gitu. Belum pernah ada cerita tentang love triangle antara mafia dan Kopassus yang dua-duanya itu sebenarnya membahayakan si perempuan ini gitu. Karena dua-duanya itu bisa kapan aja tuh membahayakan, bisa mengambil berarti nyawanya gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik. Tapi di luar itu banyak hal-hal yang dengan dunia Kopassus dan dunia mafia itu ternyata ada sisi baik dan sisi yang bisa menyentuh masyarakat. Makanya cerita Cinta Tanpa Karena ini kita sebagai pemain pun sangat menjaga jangan sampai keluar dari alur dan pesan-pesan yang dari awal itu pengen kita bangun dan kita campakkan gitu. Sebagai perempuan di Cinta Tanpa Karena yang diperebutkan nih sekarang satunya perempuan di Cinta Tanpa Karena Ya kan ada beberapa, cuman mungkin kayak di sini sebetulnya aku tidak merasa diperebutkan ya, bahkan aku jadi kayak punya banyak pilihan gitu. Ya dong, kamu kan gak ngerebutin aku juga sebenarnya. Iya. Tapi kayak emang Nuna ini hidupnya punya banyak pilihan banget, jadi kayak bukan keputusan yang udah juga buat Nuna meninggalkan Gani. Sebetulnya namanya juga sebuah pernikahan kan, cuman kayak di sisi lain kan Nuna juga kenapa bisa sampai pisah ya, karena Nuna ini kan sebenarnya punya karakter yang keras kepala banget. Dia bener-bener kayak punya pendirian apa dan dia pegang terus pendirian itu gitu. Sebetulnya gak ada bedanya juga, makanya pas kemarin aku sama Bas tuh dialog kayak Mas Gani kayak bukannya kamu trauma pacaran sama angkatan sama tentara gitu. Ya di situ juga Nuna mungkin agak kayak ya juga ya gitu. Tapi kan di sisi lain gue juga trauma nih nikah sama lo gitu. Yang setiap kali juga hidup gue diancam bahaya gitu. Tapi kayak itulah, hidup adalah pilihan. Jadi yang sekarang Nuna jalanin itu adalah pilihan Nuna gitu. Padahal sebenarnya kalau dibilang waktu itu sama Mas Gani rumah tangganya buruk juga enggak. Orang Nuna juga istilahnya udah bener-bener mengabdi sebagai istri, mencintai, menyayangi. Mas Gani juga begitu pun sebaliknya, kayak dia memang punya pekerjaan yang seperti itu. Tapi dia sangat menyayangi Nuna dan Safa gitu. Sebisa mungkin juga dengan cara dia punya bodyguard yang sebanyak itu aja, dia kan untuk melindungi Nuna dan Safa dan orang-orang sekitarnya gitu, dia sayang. Jadi kayak itulah, punya cara masing-masing. Makanya di Cinta Tanpa Karena ini kita bener-bener kayak apa ya, kayak selayaknya manusia pada umumnya, normalnya, kayak sisi baiknya ada, sisi buruknya ada. Tapi kalau udah ketemu fans, misal ya, bukan fans sih, kayak ibu-ibu di jalan atau apa gitu, udah mengenali bu, ini tuh Nuna gitu, ada yang manggil juga nggak Nuna? Iya. Gitu. Ya, Ada yang geremet juga kalau nggak? mereka nonton, ya apalagi kalau kita sering syuting di mall ya Mas, jadi mereka langsung kayak Cinta Tanpa Karena ya gitu. Tak pantesan tadi lihat Safa lari, ini mamanya gitu. Ya, kadang aku udah panggilnya Bu Nuna ya. iya. Lebih memanggil karakter CTK daripada nama aslinya. Mas Gani. Mas Gani kan, Bu Nuna. Udah melekat lah ya si nama-nama ini sama karakternya. Nah kan Kak Ruben sendiri berperan sebagai antagonis ya. Nah, kan kelihatannya bukan kayak angkat antagonis, jarang gitu memainkan antagonis. Sekarang harus memainkan antagonis gitu. Jadi mafia berat nggak mungkin sebelumnya? Antagonis, protagonis apa segala macam. Kalau saya memegang prinsip
namanya manusia itu semua tuh pasti abu-abu, Itu tadi aku bilang sisi baiknya, sisi buruk sisi baik. Jadi mungkin memang di ceritanya CTK ini, Gani ini adalah sekarang seorang antagonis. Karena apa? Karena dia berusaha untuk dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk membuat Luna dan siapapun pasangannya itu nggak bahagia. Karena Gani itu merasa kebahagiaan dia itu dikhianati. Kebahagiaan yang dia punya satu-satunya itu adalah Luna dan Safa, tiba-tiba hilang begitu aja. Di sini mungkin antagonisnya adalah dia tidak memikirkan apa yang dirasain sama Luna dan Safa, tapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia antagonisnya ada di situ. Tapi makanya saya bilang, walaupun saya di sini Gani ini jatuhnya jadi sebagai antagonis, tapi dia tetap adalah seorang protagonis terhadap Safa. Ya, gitu. Nah, kalau ketemu ibu-ibu udah Mas Gani, ih sebel gitu kan, jadi kayak gimana? jarang sih sebenarnya yang nyebelin dia. Sebenarnya kayak orang kalau fokus lebih ke karena dia kan bener-bener kayak family man banget ya sebenarnya kan. Jadi orang-orang tuh bapernya tuh di situ sebenarnya. Makanya itulah tugasnya kita yang membuat greget penonton. Kadang penonton terbelah menjadi dua kubu yang dimana mereka kayak sayang sama Mas Gani karena sisi baiknya, tapi sebenarnya lupa juga nih sama sisi buruknya. Ada juga yang fokus sama sisi buruknya, lupa sama sisi baiknya gitu loh. Iya, benar. Gitu. Dan kita pun gitu, maksudnya bukan cuma sama Mas Gani. Di sini aku misalnya kalian sebut aku protagonis di sini, tapi juga ada beberapa orang yang menurut mereka kayak Luna kan juga nggak punya perasaan ya, Gani kan juga fight banget selama sekian tahun mereka menikah, Gani berusaha bla 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 bla. Cuma kan ya itu dia sudut pandang orang masing-masing, tergantung dilihatnya dari mana. Itu yang bikin kita seneng ya sebenarnya. Iya. Karena dari 3 karakter ini, Gani, Luna dan Bas itu, dari setiap sudut pandang penonton CTK itu tuh beda-beda. Gitu. Tergantung mereka ngeliatnya dari Nah, mananya. itu yang saya bilang. Mereka lebih kena di hati mereka tuh bagian mananya gitu. Ada yang sukanya Nuna sama itu Bas, ada yang Nuna Bukan sama lebih ke Gani. kayak Bukan misalnya lebih Luna ke- pribadi nih. Ada misalnya sekelompok orang yang kayak bener lah apa yang dilakukan Luna. Safa itu nggak boleh deket-deket sama Mas Gani karena hidupnya bahaya. Itu satu. Ada juga kubu lain yang Luna seharusnya nggak boleh seperti itu. Dari kecil Safa baru lahir pun Mas Gani loh yang menyayanginya gitu loh. 2 kan itu berarti. Iya. Sama Mas Gani juga seperti itu. Sama juga ke Bas, banyak Sama sih juga nggak ke baca Bas. komen gitu. Iya. Kenapa sih lu kan pengabdi negara gitu, kenapa lu harus ngurusin urusan keluarga orang lain atau gimana gitu, padahal kan tapi dari sudut pandang orang lain loh Itu dia kan emang bapak pengen aslinya asli gitu. dia pengen melindungi. Terus ada Ha-ha. yang bilang kenapa lu harus memasukkan identitas lo, kenapa lu nggak jujur aja. Padahal Ya, Jadi- kalau jujur udahan dong ceritanya. Makanya. iya, makanya kenapa lu nggak jujur aja gitu kalau misalnya ya, makanya kayak sudut pandang orang itu beda-beda dan itu buat kita itu suatu keberhasilan ya. Iya, begitupun komandan. Ada yang bener-bener kayak kenapa sih komandan tuh harus merahasiakan ini? Gak mikirin kalau ya tentara juga manusia, punya keluarga dan bla bla. Tapi di sisi lain kalau yang ada lagi kubu lain yang pasti berpikir bahwa ya namanya juga tentara, mereka apapun mati-matian demi negara gitu. Jadi rahasia apapun harus dijaga gitu loh. Ada juga yang bilang jahat ya, komandan bohongin Luna gitu. Padahal sebenarnya bukan jahat. Dia kan melindungi itu rahasia negara. Makanya banyak lah gitu perspektif-perspektif orang. Masih banyak rahasia-rahasia yang belum diungkap lah ya di Cinta Tanpa Karena, tapi melihat ratingnya semakin hari semakin naik, apakah harapan dari sebelumnya atau memang udahlah sambil berjalan aja gitu, yang penting ceritanya mereka suka gitu. Ya kita sih lebih ke kita bekerja dari hati ke hati. Kita semua di sini berusaha melakukan yang terbaik dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Dan alhamdulillah ternyata respon penonton baik, banyak yang nonton sampai saat ini, bahkan mungkin yang tadi Mbak bilang alhamdulillah semakin banyak ya kita senang, malah kita jadi berasa terapresiasi dari situ gitu. Jadi makin semangat lagi deh untuk menghibur. Harapannya di 2024 untuk Cinta Tanpa Karena dan pribadi masing-masing. Semakin banyak yang mengemari Cinta Tanpa Karena dan semoga juga bisa terus panjang Amin. dan seperti yang tadi kita udah bilang ya, dapat memberikan banyak pelajaran dan contoh yang baik untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kalau wishlistnya
Mas Gani mungkin Mas Gani jadi Kak Ruben mungkin kedepannya Semoga saya dan semua kawan-kawan seperjuangan di JTK diberikan kesehatan agar bisa selalu memberikan yang terbaik untuk pemirsa dan fans-fans JTK, dan semoga juga di tahun 2024 ini untuk semuanya akan jauh lebih baik. Sama pasti harapannya kalau untuk pribadi sih ya gimana ya, kita kan selalu berharap pasti sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau untuk CTK yang penting teman-teman semua merasa terhibur, kita juga senang melakukan apapun untuk kalian, menghibur kalian di rumah. Terima kasih sudah selalu menonton. Oke. Tanggapan gimana? Kan Kak Ruben agak bule ya, ini kan bule juga tapi bisa nyanyi Oh iya. rungkat ya. Lihatnya kemana? Pas ini Oh, iya. Kak Ruben ini lagi viral, ada bule bisa nyanyi lagu rungkat kan, sama nih mukanya juga bule, bisa nggak bahasa Jawa juga gitu. Justru malah saya nih yang asli orang Solo, ini nggak bisa bahasa Jawa. Menyesal. Tapi ini bule emang cewek bule ini tinggal di Indonesia atau Di luar sih, Di luar. tapi dia nyanyi lagu rungkat. Ya seneng lah lihat orang bule gitu ya, yang bukan orang Indonesia terus bisa dan suka menyanyikan karya-karya dari Indonesia, dan bisa menyanyikannya dengan sangat fasih gitu. Itu kayak amaze lah, luar biasa gitu. Itu aja sih.